Kembali disergap pemirsa, aksi balap liar oleh sekelompok geng motor di Gambir, Jakarta Pusat dibubarkan polisi. Selain mengganggu ketertiban, dikhawatirkan aksi ini dapat menciptakan klaster baru penyebaran virus corona. Sekelompok geng motor yang akan melakukan aksi balap liar di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat dibubarkan polisi. Aksi balap liar yang kerap dilakukan di tengah malam ini meresahkan warga dan pengguna jalan. Pemeriksaan dilakukan dengan ketat. Setiap motor yang berhenti di sembarang tempat juga diperiksa. Selain aksi balap liar yang mengganggu ketertiban, dikhawatirkan kerumunan geng motor ini dapat menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kita akan melakukan penindakan di tempat-tempat yang kita anggap memang itu rawan atau melanggar protokol kesehatan dan penyebaran COVID. Polisi akan terus melakukan razia kerumunan guna menekan laju penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah berusia 7 tahun di Bekasi, Jawa Barat dianiaya ayah tirinya hanya karena tak bisa mengerjakan PR. Pelaku baru 3 tahun menikah dengan ibu korban. Suara teriakan korban direkam tetangganya dan viral di media sosial. Teriakan histeris bocah laki-laki ini terdengar dari dalam rumah di Komplek Chandra Baru, Bekasi, Jawa Barat. Seorang tetangga yang melintas depan rumah membuat video ini dan viral di media sosial. Tak disangka bocah berusia 7 tahun dianiaya oleh ayah tirinya sendiri, seorang pensiunan pelaut. Pelaku emosi, korban tidak bisa mengerjakan tugas sekolah. Bahkan penganiayaan disaksikan ibu kandung korban yang baru 3 tahun dinikahinya. Akibatnya korban mengalami luka memar karena dianiaya dengan batang kayu. Tapi kalau misalnya dia sering teriak apa segala macam tahu ya? Pas mau ke warung, saya ke warung kalau lagi nangis gitu doang. Bapaknya kerja apa sih Bu itu Bu? Anak kecil mana? Enggak tahu, taunya katanya pelaut. Oh, gitu. pelaut. Jadi ini bapak tiri memukul anak tirinya. Nah, terus di TKP juga kita langsung menanyakan kepada anaknya apakah benar dipukul. Benar, bapak bahkan anaknya sendiri yang mengambilkan kayu. Jadi kayu tersebut dijadikan benda untuk memukul si anak. Pelaku berjanji tidak akan mengulangi kekerasan terhadap anak tirinya tersebut. Polisi masih melakukan pemantauan kasus ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, apa jadinya jika bayi laki-laki yang baru dilahirkan diduga tertukar di rumah sakit? Sang ibu curiga melihat ada perbedaan pada rambut bayi saat menyusui. Polisi melakukan tes DNA untuk membuktikan dugaan kasus tertukarnya bayi. Dugaan tertukarnya bayi yang baru dilahirkan di RSUD Dr. Muhammad Anwar, Sumadep, Madura, Jawa Timur menggemparkan warga. Pasangan suami istri Subroto dan Nurmaningsi melahirkan anak keduanya 3 pekan lalu. Kecurigaan timbul saat menyusui bayi kedua kali dan mendapati banyaknya rambut di kepala bayi. Padahal saat pertama kali melihat, kepala sang anak tidak memiliki rambut. Keluarga juga meyakini bentuk wajah bayi berbeda. Setelah nyusuin, topi anak yang disusuin itu jatuh lagi. Nggak taunya rambutnya itu panjang, wajahnya itu beda. Jadi kan saya tanya sama perawat di sana, apakah topinya itu kok beda Bu? Apakah diselini sama kamu Bu atau enggak? Itu tidak punya jawaban dari rumah sakit itu. Kecurigaan keluarga menguat karena petugas tidak menjawab saat dimintai keterangan dan langsung membawa bayi. Keluarga melaporkan hal ini ke polisi dan melakukan tes DNA di Poliklinik Mapolres Sumeneb. Tes DNA inilah yang bisa membuktikan apakah benar bayi itu bukan bayinya, itu melalui tes DNA. Di tes DNA oleh Lapor Polda Jatim yang melakukan. Keluarga kini menunggu hasil tes DNA. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim melaporkan. 2 oknum polisi dan seorang anggota DPRD terlibat kasus perampokan truk di Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Oknum anggota DPRD ini diduga sebagai pelaku penadah truk tersebut.
Dua oknum anggota Polresta Bandar Lampung diperiksa di Mapolsek Tanjung Bintang karena terlibat perampokan truk. Pemeriksaan berlangsung tertutup. Perampokan truk terjadi saat korban Eko Susanto mengendarai truk dihadang para pelaku di Jalan Irsutami Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Diancam pelaku dengan senjata api, korban sempat dibawa pelaku dan diturunkan di tepi jalan di kawasan Sukabumi, Bandar Lampung. Saat beraksi, modus pelaku berpura-pura sebagai juru tagih atau debt collector perusahaan pembiayaan. Pemirsa, ikan cupang yang harganya tinggi kini menjadi incaran pencuri. Puluhan ekor ikan cupang milik warga di Palembang dicuri hingga korban merugi belasan juta rupiah. Puluhan ekor ikan cupang hias milik Juanda Meka hilang dicuri dari rumahnya di Kelurahan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian ini diketahui Juanda pada pagi hari saat akan mengemas pesanan ikan cupang bersama istrinya. Betapa terkejutnya didapati puluhan ikan cupang indukan miliknya Raib. Akibatnya korban mengalami kerugian sekitar 12,5 juta rupiah. Itu yang diambil itu indukan semua, Mas. Indukan semua. Yang siap jual. Siap jual. Nah, itu kalau dikalkulasikan satu ekor ikan itu sekitar berapa, Mas? Biasanya kalau saya jual tuh 500 sampai 600 indukan itu kan. Nah, kalau yang hilang ini 25 ekor. Kerugian saya mungkin sekitar 12,5 juta. Kasus pencurian ikan cupang ini telah dilaporkan ke Polsek Sako. Warga diimbau untuk waspada dengan maraknya pencurian ikan cupang hias, harganya yang tinggi di pasaran menjadi incaran para pelaku kejahatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlevi melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan dalam berita kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.